Ya, salam. Bagaimana kita bisa mengubah kekurangan menjadi sebuah pujian? Tentu saja hal ini sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena yang terpenting di antara semuanya adalah kekurangan itu memang banyak dialami banyak orang. Tetapi bukan berarti kekurangan itu tidak bisa diubah menjadi sebuah puji-pujian. Pengenalan kita akan Allah itu mendorong kita berani untuk berdoa. Berani mengharapkan sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita. Kalau sudah membaca dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Nah, sudah melihat di sini bahwa orang yang kekurangan bukan berarti tidak bisa mengubah kehidupannya. Tetapi untuk mengubahnya orang harus perlu mengenal pribadi yang sanggup mengubah keadaan itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, orang itu akan sulit untuk berdoa. Tapi di sini ada Maria, dia tahu siapa itu Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus yang penuh kuasa dan kesanggupan. Karena dia tahu, dia berkata, Yesus, tolonglah mereka kekurangan. Walaupun dia berkata saatku belum tiba, tapi dia tetap berkata, nanti apapun yang dia katakan, perbuatlah. Nah, keyakinan kita akan kepedulian Tuhan disanggup mengubah keadaan kita yang kurang bisa menjadi pujian. Kita harus yakin bahwa Tuhan peduli, karena itu kita berani berdoa dan menghampiri Dia. Mulai sekarang, siap-siap dengar firman Tuhan. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara siap-siap pasang telinga, pasang mata, pasang hati semuanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan mengharapkan Tuhan mengerjakan semuanya untuk saudara. Maria berkata, apapun yang dikatakan, kerjakanlah. Nah, saudara mulai dengar firman Tuhan, saudara mulai perhatikan baik-baik, tengok semuanya, kanan kiri, semua peluang apa yang Tuhan berikan. Nah, ketika Tuhan berbicara kepadamu, walaupun itu sebenarnya tidak masuk akal, kerjakanlah. Dan ketika saudara mengerjakannya, saudara melihat pemimpin pesta itu berkata, semuanya itu baik sampai dengan akhirnya. Dan itu mendatangkan pujian bagi saudara, bagi orang yang kekurangan tadi. Ada sebuah pujian sampai akhir. Bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui keadaan saudara yang kurang. Maukah saudara mengalami sebuah perubahan dari kekurangan menjadi pujian? Saudara hampiri Yesus dengan keyakinan, saudara datang kepada Yesus dengan sebuah pengharapan, dan saudara siap-siap mengerjakan apapun yang Tuhan katakan kepada saudara untuk dilakukan. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubah kekuranganmu itu menjadi kemuliaan dan pujian. God bless you. Amin.